Halo guys, kali ini kita akan coba bahas soal yang terkait dengan materi fotosintesis ya. Nah, di sini langsung saja kita coba bahas. Di sini ada saintis yang mempelajari laju dari uptake dari CO2 ya, oleh daun tanaman anggur ya. Nah, di sini ada informasi penting kalau daunnya ini dia hanya memiliki stomata di permukaan bawah daunnya saja ya, dan tidak memiliki stomata di permukaan atasnya ya. Nah, sini saintisnya dia memberikan 3 perlakuan. Nah, perlakuan yang pertama di sini intinya dia daunnya tidak ditutup atau tidak disegel, jadi benar-benar terbuka. Di sini treatment yang kedua, dia yang tertutup ini adalah bagian permukaan bawah daunnya, jadi yang bagian permukaan atasnya dia terbuka. Lalu yang treatment 3 ini dia keduanya ditutup ya, jadi mau dia bagian atas maupun bagian bawah dia ditutupi ya, sehingga tidak terjadi gas atau pertukaran gas ya. Nah, di sini disajikan data. Jadi di sini kan ada keterangan pada menit ke-60 ini lampunya dimatikan ya. Dan ini kita misalkan lampu. Nah, di sini kan berarti di sini dia off, di sini on ya. Nah, di sini kita lihat kalau pada on dia datanya seperti ini, pada off datanya seperti ini, jadi ada perbedaan. Nah, dan ini dibandingkan terhadap waktu dalam menit ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke soal yang bagian A ini. Jadi kita diminta untuk menunjukkan tujuan dari setiap perlakuan ini ya. Nah, dari yang perlakuan pertama, di sini kan dia daunnya benar-benar terbuka ya, tidak ditutup. Artinya kan ini seperti daun pada umumnya ya, yaitu daun pada normalnya ya. Jadi di sini kita ingin menunjukkan data kalau daunnya itu dia dalam keadaan normal ya. Ini dia tidak ditutup bagian atas atau bawahnya ya. Nah, sekarang treatment yang kedua, di sini yang ditutup hanya bagian bawahnya saja ya. Nah, jadi bagian atasnya dia terbuka ya. Nah, dalam hal ini kan berarti kita fokusnya pada bagian atas, dia bagaimana data dari uptake CO2-nya ya. Nah, berarti di sini kan kita mau menunjukkan uptake CO2 dari permukaan atas daunnya ya. Nah, sekarang yang treatment ketiga ini, di sini treatment ketiga keduanya yaitu permukaan atas dan permukaan bawahnya dia ditutup ya atau disegel, jadi dia tidak terjadi pertukaran gas ya. Nah, di sini dalam hal ini kan gas yang kita coba fokuskan kan CO2 ya. Jadi kita di sini ingin stop semua penyerapan CO2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bagian B. Di sini kita disuruh mendeskripsikan hasil untuk yang treatment 1 ya. Nah, di sini treatment satunya kan yang terbuka ya, yaitu daunnya tidak ditutupi sama sekali ya. Nah, sini kita lihat saja data di sini. Untuk yang treatment 1 di sini dia titik-titik ya. Nah, di sini kan kalau kita coba lihat ini kan dia menuju sumbu Y-nya kan menunjukkan rata-rata dari uptake CO2-nya ya. Jadi rata-rata
Di sini rata-rata untuk yang sebelum lampunya dimatikan, yaitu dalam keadaan nyala kan, dia data di sini kan dia konstan ya. Jadi sini dia konstan awalnya, lalu kita lihat setelah lampunya di sini dimatikan, dia jatuh ya, jatuh ke bawah. Itu jatuh setelah lampunya kita matikan. Maaf kalau tulisannya kurang bagus. Nah, sekarang yang bagian kedua ini, jadi saat lampunya dimatikan, dia stomatanya dia menjadi tertutup ya. Nah, kita disuruh jelaskan apa keuntungan dari tertutupnya stomata ini terhadap tumbuhan ya. Nah, kita kan tahu istilah transpirasi ya, jadi sederhananya itu dia proses keluarnya air dari tumbuhan ya. Nah, tumbuhan sendiri untuk mengontrol transpirasi yaitu dengan adanya kutikula. Dalam ini kita coba fokuskan dalam kutikula dan stomata ya. Nah, jadi kan di sini kutikula kan dia fungsinya juga untuk ini ya, menekan transpirasi, jadi dia mencegah air untuk keluar dari ini daun ya. Nah, stomata juga demikian salah satu fungsinya. Nah, sekarang kan stomatanya tertutup ya. Nah, jadi kan yang awalnya kok stomatanya terbuka, airnya dia bisa keluar dari tanaman, dalam ini dari daunnya. Sekarang karena tertutup kan berarti airnya yang ada di dalam daun kan sekarang jadi sulit keluar ya. Jadi mungkin satu-satunya cara kan berarti melalui kutikula yang kita tahu kalau lewat kutikula juga sulit juga ya. Jadi di sini saat stomatanya tertutup, jadi jalur keluarnya air dia menjadi semakin sulit ya. Jadi dalam hal ini keuntungan yang bisa kita dapat itu dia mengurangi kehilangan air ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke C, bagian yang pertama ini. Jadi treatment 2 kan yang ditutupkan bagian bawahnya saja ya. Dan bagian atasnya dia masih terbuka. Nah, lalu kita ditanyakan kenapa dia masih terjadi uptake dari CO2 ya. Padahal kalau kita mengacu pada data yang pada bagian pertama ini kan dia stomata itu hanya di bagian bawahnya saja ya. Nah, pada bagian atas permukaan daunnya kan dia tidak ada stomata. Nah, kok dia bisa tetap ada uptake dari CO2 ya? Padahal seperti yang kita tahu kan kalau pertukaran gas kan dia umumnya melalui stomata ya. Nah, ini tidak ada stomata kok dia tetap bisa terjadi pertukaran gas ya. Nah, jadi kan di sini jalan atau jalurnya kan tidak hanya stomata ya. Di sini juga ada kutikula. Jadi walaupun tidak ada stomata, dia masih memungkinkan melalui kutikula ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat struktur kutikula kan dia rapat ya. Nah, rapatnya itu tetap ada celah, jadi walaupun rapat dia masih ada celah walaupun kecil, jadi kalau dia melalui kutikula itu dia tetap bisa tapi sulit ya. Jadi dia uptake-nya kalau kita lihat kan di sini juga uptake-nya dia sangat sedikit ya. Nah,
Jadi kenapa bisa terjadi? Karena CO2-nya dia sekarang di uptake dia melalui kutikula ya. Nah, sekarang kita lanjut yang bagian keduanya. Di sini treatment 1 dan treatment 2 dia kalau kita lihat di sini treatment satunya ini, treatment 2-nya ini setelah lampunya mati dia uptake dari CO2-nya ini jatuh sampai titik nol ya. Nah, kita disuruh jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, hal yang penting yang perlu kita tahu, fotosintesis kan dia dibagi menjadi dua reaksi. Kalau kita ambil secara garis besarnya yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini dia untuk terjadinya dia membutuhkan cahaya. Nah, kalau di sini cahaya dari lampunya sekarang mati, berarti sekarang reaksi terangnya berarti tidak terjadi. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, kalau reaksi gelap ini kan bahan bakunya dia dari reaksi terang ya, beberapa bahan bakunya. Nah, berarti kan sekarang bahan bakunya tidak ada, berarti reaksi gelapnya sekarang tidak terjadi juga ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pada reaksi gelap itu kan secara garis besarnya kan dia merubah CO2 menjadi gula ya. Nah, ini tidak terjadi karena ya reaksi terangnya tidak terjadi ya. Nah, berarti kan sekarang CO2-nya yang awalnya digunakan untuk melangsungkan fotosintesis sekarang karena reaksinya tidak terjadi berarti CO2-nya enggak digunakan ya. Karena reaksinya sendiri kan tidak terjadi ya. Jadi kenapa di sini dia menjadi ke titik nol? Jadi kenapa daunnya di sini tidak mengambil CO2 ya karena ngapain diambil kalau ya dia tidak menggunakannya. Jadi kan kalau ditanya kenapa karena dia tidak ada penggunaan CO2 di reaksi fotosintesis ya. Soal selanjutnya di sini ada siswa yang ingin melihat efek dari panjang gelombang yang berbeda terhadap laju fotosintesis ya. Nah, dia menggunakan alat sebagai berikut. Pada alat ini dilengkapi oksigen meter untuk mengukur konsentrasi oksigen di dalam sini, dan di sini juga ada cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda, dan di sini ada larutan yang di dalamnya ada sel alganya ya. Nah, kita langsung saja ke soal yang A. Di sini apa yang sebaiknya kita ukur untuk menentukan laju fotosintesis ya. Nah, fotosintesis sendiri secara garis besar kan reaksinya sebagai berikut ya. Jadi ada CO2 ditambahkan dengan H2O, dia menjadi gula dan oksigen ya. Yang mana ini dibantu oleh sinar matahari atau cahaya dan klorofil ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada reaksi ini kan berarti semakin cepat laju fotosintesis maka laju terbentuknya gula juga semakin cepat dan laju terbentuknya oksigen juga semakin cepatnya. Jadi kita bisa mengukur dari faktor ini ya. Namun akan lebih baik kalau kita melihatnya dari dihasilkannya oksigennya saja ya. Karena itu sudah cukup membantu dan ini lebih enak dipakai ya. Karena pada alatnya sendiri kan juga dilengkapi fitur dari oksigen meter ya. Jadi kita bisa melihat dia seberapa cepat atau seberapa banyak oksigen yang dihasilkannya. Nah, jadi di sini kita ukur produksi oksigennya ya. Jadi kalau
produksi oksigennya itu semakin cepat, maka laju fotosintesisnya juga dia semakin cepat ya. Yang mana kita melihatnya itu kan karena laju kan itu berdasarkan waktu ya, terhadap waktu tertentu ya, atau tiap-tiap waktu. Jadi kita juga perlu ukur waktu. Jadi bagaimana produksi oksigen ini terhadap rentang waktu tertentu gitu ya. Nah, sekarang yang B, jadi selain suhu dan pH, kita diminta memberikan dua faktor yang sebaiknya ditetapkan konstan ya selama percobaan ini. Nah, jadi pada percobaan ini kan kita ingin melihat misalnya panjang gelombang cahaya biru misalkan, merah, hijau. Nah, panjang gelombang ini dia memiliki efek pada laju fotosintesis itu seperti apa ya? Nah, supaya adil kan berarti faktor yang lain kita biarkan sama ya. Jadi yang kita ubah untuk panjang gelombangnya saja ya. Jadi kalau CO2-nya di sini dan H2O-nya dia misalkan semakin banyak kan berarti oksigen yang dihasilkan kan juga semakin banyak ya. Jadi itu tidak adil ya kalau ada yang punya kadar CO2 misalnya dia CO2-nya lebih banyak atau lebih sedikit ya. Nah, jadi yang perlu sebaiknya kita tetapkan konstan itu ya CO2 dan H2O ya. Dan juga intensitas cahayanya ya. Jadi misalnya pada cahaya biru intensitas cahayanya itu misalkan 10, maka yang lainnya juga sebaiknya ditetapkan konstan 10 ya. Nah, dan juga jumlah dari klorofilnya ya atau sel alganya. Karena kalau semakin banyak sel alganya kan semakin banyak sel alganya kan maka laju fotosintesisnya kan juga akan semakin cepat ya, karena banyak klorofilnya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke yang C. Ini jadi yang C itu di sini diberitahu kalau siswa ini dia tidak menggunakan buffer ya. Yang mana fungsi buffer sendiri dia untuk mempertahankan pH ya. Nah, kita disuruh jelaskan apa yang terjadi pada pH larutan ini selama percobaan ini ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi kalau kita lihat pada larutan yang ini kan, itu dia kan terdiri dari H2O ya, dan CO2. Karena kan untuk melangsungkan reaksi fotosintesis kan diperlukan CO2 ya. Jadi di sini ada CO2 juga. Nah, yang perlu kita tahu kalau semakin banyak CO2 yang terlarut dalam air, maka pH-nya itu dia semakin rendah ya, atau semakin asam. Sebaliknya kalau CO2-nya dia semakin rendah dan yang terlarut dalam air, maka pH-nya dia semakin meningkat. Nah, dalam hal ini kan kalau kita lihat reaksinya kan seiring berjalannya waktu, maka reaksi fotosintesis kan juga semakin banyak terjadi ya. Maka CO2 yang dipakai kan akan semakin banyak ya untuk melangsungkan reaksi fotosintesis. Maka CO2-nya kan semakin lama dia semakin sedikit ya jumlahnya karena digunakan. Jadi pH di sini kan dia maka akan semakin meningkat ya pada larutannya. Jadi pH meningkat ya. Nah, selanjutnya pada bagian yang D ini, jadi di sini ditampilkan hasil percobaannya ya, hasil data percobaannya. Yang sumbu Y ini laju fotosintesis, yang X ini panjang gelombang yang berbeda yang diuji ya. Nah, kalau kita lihat pada panjang gelombang ini dia laju fotosintesisnya tinggi ya, sedangkan yang ini rendah. Nah, pada soalnya ini kita disuruh menjelaskan kenapa pada tentang panjang gelombang ini dia laju fotosintesisnya itu lambat ya. Nah, jadi hal ini terjadi karena pada panjang gelombang tentang panjang gelombang tersebut dia penyerapannya itu kurang ya. Jadi kan fotosintesis itu ada reaksi terang dan gelap ya.
Nah, pada reaksi terang kan di sini dia diperlukan cahaya ya, yang mana kalau cahayanya baik terserap, maka laju fotosintesis kan juga akan semakin cepat terjadi ya. Yang mana pada reaksi terang ini dia itu cahayanya diserap oleh klorofil ya, yang mana klorofil sendiri ini dia punya panjang gelombang yang sederhananya dia ada ketertarikan pada panjang gelombang tertentu ya. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat kalau profil ini dia lebih menyukai panjang gelombang ini dan panjang gelombang yang ini ya. Jadi pada panjang gelombang yang ini dia kurang disukai, jadi kurang diserap. Nah, hal ini kita bisa lihat juga pada warna daun. Kalau kita lihat warna daun kan dia warnanya hijau ya. Yang mana daun sendiri seperti yang kita tahu itu tempat fotosintesis sebagian besar terjadi ya. Nah, karena kalau kita mengacu pada warna cahaya matahari kan dia terdiri dari banyak warna ya. Misalnya dia ada warna biru, merah, dan hijau, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat pada warna daun kan dia tidak warna biru atau merah ya pada umumnya. Karena warna biru dan merah dia sudah terserap banyak ya, jadi tidak kelihatan, kurang kelihatan gitu ya. Sedangkan yang warna hijau dia kurang terserap, makanya kalau kita melihat daun pada umumnya dia warna hijau ya, karena kurang terserap oleh klorofil. Nah, sekian mungkin sementara soal yang kita bahas. Sekian dan terima kasih.